Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 20, Etika Aristoteles. Dalam kumpulan karya-karya Aristoteles, terdapat 3 risalah tentang etika. Namun 2 di antaranya kini pada umumnya dianggap sebagai karya murid-muridnya. Risalah yang ketiga, Nicomachean Ethics, sebagian besar tak diragukan keasliannya, namun bahkan dalam buku ini pun terdapat bagian tertentu, buku 5, 6, dan 7, yang diyakini oleh banyak kalangan berasal dari karya murid-muridnya yang kemudian digabungkan dalam risalah itu. Akan tetapi, saya akan mengabaikan persoalan kontroversial ini dan menganggap buku itu sebagai satu kesatuan dan sebagai karya Aristoteles. Pandangan Aristoteles terhadap etika terutama mewakili opini kaum terpelajar dan berpengalaman yang berlaku pada zamannya. Tidak seperti Plato, pandangan Aristoteles tidak banyak terpengaruh oleh pelbagai keyakinan agama mistik. Tidak pula pandangan itu mengemukakan teori-teori yang menyimpang dari adat yang lazim seperti yang terdapat dalam buku Republik dalam kaitannya dengan hak milik dan keluarga. Siapapun yang caranya berperilaku tidak merosot di bawah ataupun melampaui batas-batas kepatutan, yakni para warga negara yang bersikap baik, akan menjumpai dalam buku etik itu suatu pembahasan sistematis tentang sejumlah prinsip yang bisa dijadikan dasar untuk meyakini bahwa perilaku mereka memang harus diatur. Tetapi siapapun yang mengharapkan lebih dari itu akan kecewa. Buku ini disukai oleh kalangan terhormat yang sudah berusia setengah baya dan memang telah dipakai oleh mereka terutama sejak abad ke-17 untuk menekan semangat dan gairah kaum muda yang terlampau menyala-nyala. Namun bagi orang yang memiliki perasaan yang mendalam, buku itu hanya akan terasa menjemukan. Disebutkan di situ bahwa yang baik adalah kebahagiaan yang merupakan aktivitas jiwa. Aristoteles mengatakan bahwa Plato benar ketika memilah jiwa menjadi 2 bagian, yang satu rasional dan yang lain irasional. Bagian yang irasional itu sendiri ia pilahkan menjadi vegetatif, yang bahkan terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, dan akotitif, yang terdapat pada semua binatang. Bagian yang apetitif hingga derajat tertentu bisa rasional jika kebaikan yang ia cari sesuai dengan pertimbangan nalar. Masalah ini sangat esensial dalam kaitannya dengan keutamaan, sebab nalar itu sendiri dalam filsafat Aristoteles bersifat kontemplatif sepenuhnya dan tanpa bantuan segi yang apetitif tidak dapat mengarah pada kegiatan praktis apapun. Ada 2 macam keutamaan, ialah intelektual dan moral, yang berkaitan dengan 2 bagian jiwa tadi. Keutamaan intelektual dihasilkan dari pengajaran, keutamaan moral berasal dari kebiasaan. Adalah tugas para legislator untuk menciptakan warga negara yang baik dengan cara membentuk kebiasaan yang baik. Kita menjadi adil dengan menjalankan tindakan-tindakan yang adil, dan demikian pula mengenai keutamaan-keutamaan lainnya. Dengan dipaksa untuk menerima kebiasaan yang baik, menurut Aristoteles, suatu saat kita akan menemukan kenikmatan dalam menjalankan tindakan-tindakan yang baik itu. Dalam hal ini kita diingatkan pada apa yang diucapkan Hamlet kepada ibunya. Lakukan keutamaan jika kau belum melakukan. Raksasa itu adat istiadat yang merangkum semua akal sehat pada kebiasaan jahat
dalamnya masih ada malaikat. Dengan adil dan jujur dalam tindakan, ia pun memberimu pangkat dan kemuliaan yang pantas dikenakan. Kini kita sampai pada ajaran tentang jalan tengah yang terkenal. Setiap keutamaan adalah suatu pertengahan di antara dua sisi ekstrim yang masing-masing buruk. Ini dibuktikan dari pengujian terhadap beraneka keutamaan. Keberanian adalah pertengahan antara sikap mengecut dan sikap ugal-ugalan. Kebebasan adalah antara sifat boros dan sifat kikir. Harga diri adalah antara kecongkakan dan kerendahan diri. Kelakar adalah antara sikap membadut dan sikap kasar. Kerendahan hati adalah antara sikap malu-malu dan sikap tak kenal malu. Beberapa keutamaan tampaknya tak sesuai dengan skema demikian ini, misalnya kejujuran. Aristoteles mengatakan bahwa kejujuran ini adalah pertengahan antara kesombongan dan kesederhanaan semu. Tetapi ini hanya sesuai untuk kejujuran pada diri seseorang. Saya tidak tahu bagaimana kejujuran dalam arti yang lebih luas akan bisa disesuaikan dengan skema ini. Suatu ketika ada seorang wali kota yang menganut ajaran Aristoteles. Pada akhir masa jabatannya, ia mengemukakan dalam pidatonya bahwa ia telah berusaha keras untuk menempuh jalan yang sempit antara sikap berat sebelah di satu sisi dan sikap tak memihak di sisi lain. Pandangan tentang kejujuran sebagai sikap tengah-tengah tampaknya kurang masuk akal. Pendapat Aristoteles tentang persoalan-persoalan moral tak lain adalah pandangan konvensional pada zamannya. Dalam sejumlah segi pandangan itu berbeda dengan yang berlaku di zaman kita, terutama jika menyangkut beberapa bentuk norma kebangsawanan. Kita berpendapat bahwa semua manusia setidaknya dalam teori etika memiliki hak-hak yang setara dan bahwa keadilan tak terlepas dari kesetaraan ini. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan bukanlah kesetaraan, namun pembagian hak yang tidak selalu berarti kesetaraan. Keadilan seorang majikan atau ayah berbeda dengan keadilan warga negara. Sebab anak atau budak termasuk hak milik dan tak ada ketidakadilan terhadap harta milik seseorang itu sendiri. Akan tetapi terdapat sedikit perubahan terhadap doktrin mengenai budak dalam kaitannya dengan persoalan apakah mungkin seseorang bersahabat dengan budaknya. Tak ada suatu hal yang sama di antara kedua pihak itu. Budak adalah makhluk hidup yang menjadi alat, maka sebagai budak, orang tak dapat bersahabat dengan budak itu. Namun sebagai manusia, orang bisa bersahabat dengannya. Sebab agaknya ada keadilan tertentu antara siapapun dan siapapun lainnya yang sama-sama berada dalam satu sistem hukum atau menjadi suatu pihak dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian bisa pula berlangsung persahabatan dengannya sejauh ia adalah manusia. Seorang ayah bisa menolak anaknya jika si anak jahat, namun anak tak bisa menolak ayahnya. Sebab anak berhutang pada ayahnya lebih dari apa yang dapat ia balas, terutama dalam hal kelahirannya di dunia. Dalam hubungan yang tak setara, hal itu dapat dibenarkan, sebab setiap orang harus dicintai sesuai dengan kelebihannya, sehingga yang lebih rendah harus mencintai yang lebih tinggi, lebih daripada yang lebih tinggi mencintai yang lebih rendah. Pada istri, anak-anak, rakyat harus memberikan cinta kepada suami, orang tua, monarki lebih daripada pihak yang terakhir itu mencintai pihak pertama. Dalam perkawinan yang baik, laki-lakilah yang memimpin sesuai dengan kelebihannya, serta dalam hal-hal di mana laki-lakilah yang selayaknya memimpin. Tetapi dalam sekian hal yang lebih cocok bagi perempuan, maka laki-laki menyerahkan wewenang padanya. Laki-laki tak seharusnya memimpin dalam bidang perempuan, juga perempuan tak semestinya memimpin dalam bidang laki-laki. Seperti yang kadang terjadi
ketika perempuan menjadi ahli waris yang menerima kekayaan atau kekuasaan. Individu yang terbaik dalam konsepsi Aristoteles adalah orang yang sangat berbeda dengan seorang Santo Kristiani. Ia hendaknya memiliki harga diri yang sepantasnya dan tidak merendahkan kelebihannya sendiri. Ia harus merendahkan siapapun yang memang pantas direndahkan. Uraian tentang manusia yang memiliki rasa harga diri atau berbudi luhur sangat menarik sebab menunjukkan perbedaan antara etika kaum pagan dan kaum Kristen, dan menunjukkan pengertian di mana Nietzsche bisa dibenarkan ketika menganggap Kristianitas sebagai moralitas budak. Manusia yang berbudi luhur karena ia berhak paling banyak, haruslah sungguh-sungguh baik, sebab orang yang lebih baik selalu berhak lebih banyak, dan yang paling baik berhak paling banyak. Karena itu, orang yang benar-benar berbudi luhur haruslah baik, dan keluhuran dalam setiap perbuatan hendaknya menjadi sifat orang yang berbudi luhur. Dan tidak selayaknya orang yang berbudi luhur melarikan diri dari bahaya, berpangku tangan, atau menyalahkan orang lain. Sebab apa gunanya ia melakukan perbuatan tercela yang baginya tak ada sesuatu yang luhur. Keluhuran budi karenanya adalah semacam mahkota bagi keutamaan. Sebab keluhuran budi menyebabkan keutamaan lebih luhur. Dan tak ada keluhuran budi tanpa keutamaan. Karenanya memang sukar untuk benar-benar berbudi luhur. Sebab keluhuran budi tak mungkin tercipta tanpa sikap yang terhormat dan kebaikan sifat. Manusia yang berbudi luhur terutama peduli terhadap kehormatan dan kehinaan, dan terhadap kehormatan yang luhur dan diberikan oleh orang-orang yang baik, ia akan merasa cukup senang, menganggap bahwa dengan itu ia tampil sesuai dengan dirinya sendiri atau bahkan kurang dibandingkan dirinya sendiri. Sebab tak ada kehormatan yang senilai dengan keutamaan yang sempurna. Tetapi bagaimanapun ia akan bisa menerimanya sebab mereka tak memiliki kehormatan yang lebih besar yang bisa diberikan kepadanya. Tetapi terhadap kehormatan yang diberikan oleh orang-orang yang sembarangan dan dilakukan berdasarkan alasan-alasan sepele, ia jelas akan merendahkan. Sebab ini tak sebanding dengan yang selayaknya ia terima. Dan juga menghina sebab bagi dia ini tak adil. Kekuasaan dan harta milik dicari demi kehormatan. Dan bagi dia yang menganggap kehormatan adalah hal sepele, maka mengenai hal-hal lain pun mestinya demikian juga. Dengan demikian, orang-orang berbudi luhur akan dianggap bersifat meremehkan. Manusia berbudi luhur hendaknya tak melibatkan diri dalam bahaya-bahaya yang sepele. Namun hendaknya ia hadapi bahaya-bahaya besar, dan saat ia berada dalam bahaya, ia tak tanggung-tanggung mempertaruhkan hidupnya, sebab mengetahui bahwa ada saat-saat di mana hidup tak berharga. Dan ia adalah jenis manusia yang suka memberikan budi baik, namun ia malu menerima budi baik itu, sebab yang satu menjadi pertanda keunggulan, yang lain adalah pertanda kerendahan. Dan ia lebih suka membalas dengan budi baik yang lebih besar, sebab dengan demikian orang yang semula memberi budi baik, di samping akan terbayar juga akan berhutang budi padanya. Adalah pertanda orang yang berbudi luhur untuk tak menuntut apapun atau jarang sekali meminta-minta, melainkan selalu siap membantu dan tetap merasa terhormat di hadapan orang-orang yang kebetulan berkedudukan tinggi, namun bersikap sederhana terhadap mereka yang tergolong menengah.
sebab adalah sesuatu yang sulit dan tinggi jangkauannya untuk mengungguli golongan yang pertama, namun mudah untuk bersikap demikian terhadap golongan kedua. Dan bersikap agung terhadap golongan pertama adalah pertanda bahwa ia bukan berasal dari keturunan yang lemah. Namun jika bersikap demikian di antara orang-orang yang sederhana, akan merupakan kekasaran yang serupa dengan memamerkan kekuatan terhadap si lemah. Ia harus terang-terang dalam menyatakan cinta dan benci, sebab menyembunyikan perasaan, yakni mengesampingkan kebenaran karena takut pada pendapat orang, adalah watak seorang pengecut. Ia bebas berbicara sebab ia tak merasa rendah, dan ia tak segan-segan menyatakan kebenaran, kecuali saat ia berbicara dengan cara menyindir terhadap mereka yang tak terpelajar. Ia pun tak gampang terkagum-kagum, sebab baginya tak ada sesuatu yang hebat. Tidak pula ia suka menggunjing, sebab ia tak suka membicarakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan karena tak ingin dirinya dipuji-puji atau agar orang lain dipersalahkan. Ia adalah orang yang lebih suka memiliki sesuatu yang indah dan tak mendatangkan untung daripada sesuatu yang berguna dan bisa mendapatkan untung. Selain itu, langkah yang tak tergesa-gesa adalah sikap yang patut bagi orang berbudi luhur, serta suara yang dalam dan nada ucapan yang datar. Demikian itulah orang yang berbudi luhur, orang yang lebih rendah daripada dia adalah orang yang terlalu lemah, dan orang yang melampaui dia adalah orang yang sombong. Orang akan merinding jika membayangkan betapa pongahnya orang yang demikian itu. Apapun anggapan kita tentang orang yang berbudi luhur itu, satu hal menjadi jelas. Tak mungkin ada banyak orang demikian itu dalam masyarakat. Yang saya maksudkan bukan hanya dalam pengertian umumnya bahwa agaknya tak akan banyak orang yang berwatak utama, dengan alasan bahwa keutamaan adalah sesuatu yang sulit, tetapi bahwa keutamaan-keutamaan dari orang yang berbudi luhur itu sebagian besar tergantung pada dimilikinya kedudukan sosial yang istimewa. Aristoteles menganggap etika adalah cabang dari politik dan karenanya tak mengherankan jika kita melihat dia, sesudah memberikan pujiannya pada rasa harga diri, lantas menganggap monarki adalah bentuk pemerintahan terbaik dan aristokrasi adalah yang terbaik berikutnya. Para raja dan kaum bangsawan bisa berbudi luhur, namun warga negara biasa hanya akan menjadi bahan tertawaan jika mereka berusaha menerapkan pola sikap demikian itu. Ini lantas memunculkan pertanyaan yang setengah etis, setengah politis. Dapatkah kita menganggapnya memuaskan dari segi moral jika suatu masyarakat berdasarkan konstitusinya yang mendasar lantas membatasi hal-hal yang terbaik bagi sebagian kecil kalangan saja dan mengharuskan sebagian besar khalayak umum untuk puas dengan kebaikan nomor 2? Plato dan Aristoteles menjawab ya, dan Nietzsche sepakat dengan mereka. Kaum Stoa, Kristen, dan Demokrat mengatakan tidak. Tetapi ada perbedaan besar dalam cara mereka mengatakan tidak. Kaum Stoa dan Kristen awal menganggap bahwa kebaikan tertinggi adalah keutamaan, dan bahwa lingkungan eksternal tak dapat menghalangi seseorang untuk menjadi utama. Dengan demikian tak perlu mengupayakan sistem sosial yang adil sebab ketidakadilan sosial hanya berpengaruh terhadap sejumlah hal yang tak penting. Seorang Demokrat sebaliknya biasanya berpendapat bahwa setidak-tidaknya sejauh menyangkut masalah politik, kebaikan yang terpenting berkaitan kekuasaan dan harta milik. Dengan demikian, ia tak mungkin menyetujui sistem sosial yang tak adil dalam hal tersebut.
Pandangan Stoa Kristen menghendaki konsepsi tentang keutamaan yang amat berbeda dengan pandangan Aristoteles. Sebab pandangan Stoa Kristen beranggapan bahwa keutamaan bisa dilakukan oleh budak maupun oleh majikan. Etika Kristen tak menyetujui rasa harga diri yang menurut Aristoteles adalah keutamaan dan memuliakan kerendahan hati, yang bagi Aristoteles adalah sesuatu yang buruk. Keutamaan intelektual yang dimuliakan Plato dan Aristoteles lebih dari segala hal lainnya harus dibuang sama sekali, sehingga orang-orang miskin dan sederhana bisa sama utamanya dengan orang-orang lain. Paus Gregorius Agung pernah marah-marah kepada seorang uskup karena mengajarkan tata bahasa. Pandangan Aristotelian yang mengkhususkan keutamaan hanya bagi sekelompok kecil orang secara logis berkaitan dengan subordinasi etika terhadap politik. Jika yang dituju lebih berupa masyarakat yang baik daripada individu yang baik, memang mungkin masyarakat yang baik akan tercipta dengan adanya subordinasi itu. Dalam sebuah orkestra, biola pertama lebih penting daripada oboe. Meskipun kedua-duanya diperlukan untuk menghasilkan kebaikan secara menyeluruh, tak mungkin menyelenggarakan sebuah orkestra dengan prinsip memberikan pada setiap orang apa yang terbaik baginya sebagai individu tersendiri. Hal yang sama berlaku pula bagi pemerintahan negara modern yang besar. Betapapun demokratisnya negara itu, negara demokrasi modern berbeda dengan demokrasi zaman kuno. Memberikan kekuasaan besar pada beberapa individu terpilih, presiden atau perdana menteri, dan menganggap mereka memiliki sejumlah kelebihan tertentu yang tak bisa diharapkan dari warga negara biasa. Jika orang tidak berpikir dalam kaitannya dengan kontroversi agama atau politik, agaknya orang cenderung berpendapat bahwa seorang presiden yang baik harus lebih dihormati daripada seorang tukang batu yang baik. Dalam sistem demokrasi, seorang presiden tidak diharapkan agar benar-benar bersikap seperti orang berbudi luhur dalam filsafat Aristoteles. Namun tetap saja ia diharapkan agar bersikap agak berbeda dengan warga negara kebanyakan dan memiliki kelebihan tertentu yang berkaitan dengan jabatannya. Kelebihan khusus ini mungkin tidak dipandang sebagai perkara etis. Namun ini dikarenakan kita memakai kata sifat itu dalam pengertian yang lebih sempit daripada pengertian yang dipakai Aristoteles. Sebagai akibat dari dogma Kristen, perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan lainnya menjadi jauh lebih tajam dibandingkan dengan yang terjadi di zaman Yunani, bahwa seseorang menjadi penyair, komposer, atau pelukis besar adalah suatu kebaikan. Namun itu bukan kebaikan moral. Kita tak menganggap orang yang memiliki kepandaian demikian itu lebih saleh atau lebih berkemungkinan masuk surga. Kebaikan moral semata-mata berkaitan dengan tindakan-tindakan berdasarkan kehendak, yakni dengan memilih yang benar di antara sejumlah cara bertindak yang mungkin. Saya tak dipersalahkan karena tak mengubah sebuah opera, sebab saya tak tahu bagaimana caranya. Pandangan kaum ortodoks mengatakan bahwa jika terdapat dua cara bertindak yang mungkin, hati nurani akan mengatakan kepada saya mana yang benar. Dan jika memilih yang lain berarti berdosa. Keutamaan terutama lebih berupa tindakan yang menghindari dosa daripada tindakan apapun yang positif. Tak ada alasan untuk mengharapkan bahwa seorang yang terpelajar akan lebih baik secara moral daripada orang yang tak terpelajar, atau seorang yang pandai dibandingkan orang yang bodoh. Dengan demikian, sejumlah kebaikan yang mengandung arti amat penting secara sosial digusur dari wilayah etika. Kata sifat tak etis dalam pemakaiannya secara modern memiliki cakupan arti yang jauh lebih sempit dibandingkan kata sifat tak diharapkan.
Tak diharapkan untuk berpikiran lemah, namun berpikiran lemah bukan berarti tak etis. Walaupun begitu, banyak filsuf modern yang tak menyetujui pandangan etika demikian itu. Mereka berpendapat bahwa orang harus terlebih dahulu menentukan yang baik dan kemudian mengatakan bahwa tindakan kita harus sedemikian rupa sehingga bisa mewujudkan yang baik itu. Cara pandang ini lebih menyerupai pandangan Aristoteles yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah kebaikan. Benar bahwa kebaikan tertinggi hanya disediakan bagi para filsuf. Namun bagi dia, hal itu bukan merupakan pandangan yang bertentangan dengan teori tersebut. Teori-teori etika dapat dipilah menjadi dua golongan. Berdasarkan apakah teori itu memandang keutamaan sebagai sarana ataukah tujuan? Aristoteles secara garis besar mengemukakan pandangan bahwa keutamaan adalah sarana untuk mencapai tujuan, yakni kebahagiaan. Tujuan dengan demikian adalah apa yang kita dambakan, sedangkan sarana adalah apa yang kita pertimbangkan dan kita pilih. Dan tindakan-tindakan yang menyangkut sarana harus sesuai dengan pilihan dan kemauan. Maka kini kekuatan utama lebih menyangkut sarana. Namun ada pula pengertian keutamaan lainnya di mana keutamaan itu termasuk dalam tujuan tindakan. Kebaikan manusia adalah aktivitas jiwa yang sesuai dengan keutamaan dalam kehidupan yang sempurna. Saya kira yang ia maksudkan adalah bahwa keutamaan intelektual adalah tujuan, sedangkan keutamaan praktis hanyalah sarana. Kaum moralis Kristen berpendapat bahwa meskipun hasil dari tindakan-tindakan utama pada umumnya baik, namun hasil itu tidaklah sebaik tindakan utama itu sendiri yang hendaknya dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri dan tidak berdasarkan hasilnya. Di lain pihak, mereka yang menganggap kenikmatan sebagai kebaikan akan memandang keutamaan hanyalah sarana. Definisi kebaikan yang manapun dengan mengecualikan definisinya sebagai keutamaan akan melahirkan konsekuensi serupa, bahwa keutamaan adalah sarana untuk mencapai tujuan di luar keutamaan itu sendiri. Mengenai persoalan ini, seperti telah dikatakan tadi, Aristoteles terutama meski tidak sepenuhnya sepakat dengan mereka yang berpendapat bahwa tugas pertama etika adalah mendefinisikan kebaikan, dan bahwa keutamaan didefinisikan sebagai tindakan yang bisa menghasilkan kebaikan. Hubungan antara etika dengan politik memunculkan persoalan etis lainnya yang amat penting, jika diandaikan bahwa kebaikan yang harus dituju oleh tindakan yang benar merupakan kebaikan bagi seluruh masyarakat, atau pada akhirnya adalah kebaikan bagi seluruh umat manusia. Apakah kebaikan sosial ini adalah jumlah total dari berbagai kebaikan yang dinikmati oleh individu-individu, ataukah itu adalah sesuatu yang merupakan segi hakiki dari keseluruhan, bukan suatu segi dari bagian-bagiannya? Kita bisa menggambarkan masalah ini lewat perbandingannya dengan tubuh manusia. Kenikmatan biasanya dikaitkan dengan berbagai bagian tubuh, namun kita menganggap berbagai bagian itu sebagai satu keutuhan pada diri seseorang. Kita bisa mencium bau yang sedap, namun kita tahu bahwa hidung secara sendirian saja tak akan bisa mencium bau itu. Serupa dengan hal itu, sejumlah kalangan berpendapat bahwa dalam masyarakat yang terorganisir secara ketat, terdapat berbagai kebaikan yang merupakan segi dari keseluruhan, namun bukan segi dari bagian-bagiannya jika yang menyatakannya adalah para metafisisi. Mereka mungkin berpendapat seperti Hegel bahwa apapun kualitas yang dianggap baik itu, ia adalah sifat dari semesta secara keseluruhan. Namun biasanya mereka akan menambahkan bahwa lebih tepat jika kebaikan itu dikaitkan dengan negara daripada dengan seorang individu.
Terhadap negara, kita bisa memberikan bermacam predikat yang tidak bisa dikenakan pada masing-masing anggota negara itu. Misalnya berpenduduk padat, luas, berkuasa, dan lain-lain. Pandangan yang kita bicarakan ini menempatkan predikat-predikat etika ke dalam golongan demikian itu, dan mengatakan bahwa predikat-predikat itu hanya secara tak langsung bisa dikenakan pada individu-individu. Seseorang mungkin adalah warga dari suatu negara yang berpenduduk padat atau negara yang baik. Namun menurut mereka, orang itu tak bisa dikatakan berpenduduk padat atau baik. Pandangan ini yang dianut secara luas oleh para filsuf Jerman bukanlah pendapat Aristoteles, kecuali dalam batas tertentu, mungkin hanya dalam konsepsinya tentang keadilan. Satu bagian yang cukup luas dalam ethics berisi telaah tentang persahabatan, termasuk segala hubungan yang melibatkan rasa cinta. Persahabatan sempurna hanya bisa berlangsung antara orang-orang yang baik, dan mustahil bersahabat dengan banyak orang. Hendaknya orang tak bersahabat dengan seseorang yang lebih tinggi kedudukannya daripada dia sendiri, kecuali jika ia pun memiliki kelebihan yang menonjol yang dapat membenarkan kehormatan yang diberikan padanya. Telah kita simak bahwa dalam hubungan yang tak sederajat seperti hubungan antara laki-laki dengan istrinya atau ayah dengan anaknya, yang derajatnya lebih tinggi harus lebih dicintai. Mustahil bersahabat dengan Tuhan, sebab ia tak dapat mencintai kita. Aristoteles pun membahas apakah orang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri, dan menjawab bahwa hal ini hanya dimungkinkan jika ia adalah orang yang baik. Orang yang jahat, tegasnya, biasanya membenci dirinya sendiri. Orang yang baik hendaklah mencintai dirinya sendiri, namun dengan cara yang terhormat. Para sahabat adalah pelipur di saat susah, namun orang hendaknya tak menyusahkan mereka dengan mencari-cari perhatian mereka, seperti dilakukan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang berjiwa perempuan. Sahabat bukan hanya diperlukan dikala susah, sebab orang yang berbahagia pun membutuhkan sahabat untuk berbagi kebahagiaan. Tak seorang pun yang menginginkan dunia seluruhnya untuk dirinya sendiri, sebab manusia adalah insan politik dan makhluk yang sifatnya adalah hidup bersama orang lain. Semua yang ia katakan tentang persahabatan memang masuk akal, namun tak ada sepatah kata pun yang lebih dari sekedar pengetahuan awam. Aristoteles sekali lagi membuktikan kepintarannya dalam membahas kenikmatan, yang oleh Plato dipandang dengan sikap yang agak asketis. Kenikmatan menurut Aristoteles berbeda dengan kebahagiaan, sebab tak mungkin ada kebahagiaan tanpa kenikmatan. Ia katakan terdapat 3 pandangan tentang kenikmatan, bahwa semua kenikmatan tidak baik, bahwa beberapa kenikmatan baik namun sebagian besar buruk, bahwa kenikmatan baik namun bukan yang terbaik. Aristoteles menolak pendapat yang pertama dengan alasan bahwa penderitaan sudah pasti buruk sehingga kenikmatan tentunya baik. Dengan tepat ia katakan bahwa tak masuk akal jika dikatakan bahwa manusia bisa bahagia dalam penderitaan. Nasib baik yang sifatnya lahiriah sampai taraf tertentu perlu bagi terwujudnya kebahagiaan. Ia pun menyangkal pandangan bahwa semua kenikmatan bersifat jasmaniah. Segala sesuatu mengandung unsur rohani dan karenanya mengandung sekian kemungkinan untuk mencapai kenikmatan yang lebih tinggi. Orang yang baik merasakan kenikmatan kecuali jika ia bernasib buruk. Dan Tuhan senantiasa merasakan kenikmatan yang tunggal dan sederhana. Pada bagian selanjutnya dalam buku itu terdapat pembahasan lain tentang kenikmatan yang tak sepenuhnya konsisten dengan pembahasan di atas.
Di sini dikatakan bahwa ada kenikmatan yang buruk, akan tetapi itu bukanlah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang baik. Bahwa mungkin saja kenikmatan berbeda-beda jenisnya, dan bahwa suatu kenikmatan baik atau buruk tergantung pada apakah kenikmatan itu berkaitan dengan aktivitas yang baik atau buruk. Ada sejumlah hal yang lebih berharga daripada kenikmatan. Tak seorang pun yang akan puas jika ia menjalani hidup dengan kemampuan berpikir seperti kanak-kanak. Meskipun keadaan demikian itu terasa nikmat, setiap binatang memiliki kenikmatannya sendiri, dan kenikmatan yang pantas bagi manusia adalah kenikmatan yang berkaitan dengan akal. Ini lantas mengarah pada satu-satunya doktrin dalam buku itu yang tak sekedar pengetahuan awam. Kebahagiaan bersumber dari aktivitas yang utama, dan kebahagiaan yang sempurna bersumber dari aktivitas yang terbaik, yang bersifat pemikiran. Berpikir lebih utama daripada perang, politik, atau kegiatan praktis lainnya. Sebab berpikir masyarakat mensyaratkan kesenggangan, dan kesenggangan penting untuk mencapai kebahagiaan. Keutamaan praktis hanya menghasilkan kebahagiaan jenis kedua. Kebahagiaan tertinggi tercapai berkat kegiatan akal, sebab akal lebih dari segala hal lainnya adalah hakikat manusia. Manusia tak dapat sepenuhnya kontemplatif, namun sejauh ia kontemplatif, maka ia mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Aktivitas Tuhan yang melampaui segala hal lainnya dalam kebahagiaannya pastilah kontemplatif. Di antara semua umat manusia, aktivitas seorang filsuflah yang paling menyerupai Tuhan, dan karenanya adalah yang paling bahagia dan terbaik. Orang yang menggunakan akalnya dan mengembangkannya tampak berada dalam suasana batin yang terbaik dan paling dicintai dewa-dewa. Sebab jika dewa-dewa peduli pada urusan manusia, sebagaimana demikianlah perkiraannya, adalah masuk akal jika dewa-dewa menyukai apa yang terbaik dan paling menyerupai mereka, ialah akal, dan bahwa dewa-dewa akan mengganjar siapapun yang paling mencintai dan menghargai akal ini, karena peduli terhadap segala apa yang mereka cintai dan bertindak secara benar dan terhormat. Dan jelas bahwa semua sifat-sifat itu sebagian besar dimiliki oleh semua filsuf. Karenanya, dialah yang paling dicintai dewa-dewa, dan kiranya manusia yang demikian pula lah yang tentunya paling berbahagia. Dengan demikian, dalam hal ini jugalah seorang filsuf akan lebih berbahagia daripada siapapun lainnya. Kutipan ini sebetulnya merupakan kesimpulan penutup buku Ethics. Beberapa paragraf berikutnya berisi pengalihan pembahasan menuju masalah politik. Kini marilah kita coba menentukan apa yang menurut kita merupakan kelebihan dan kekurangan buku Ethics. Berbeda dengan berbagai pokok persoalan lainnya yang ditelaah para filsuf Yunani, telaah tentang etika ini tidak menghasilkan kemajuan yang jelas, dalam arti suatu penemuan yang pasti. Tak satu hal pun dalam etika ini yang dikenal dalam pengertian ilmiah. Dengan demikian, tak ada alasan untuk mengatakan bahwa kajian kuno tentang etika ini dalam berbagai segi lebih lemah dibandingkan dengan kajian modern. Ketika Aristoteles berbicara tentang astronomi, kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa ia keliru. Namun ketika ia berbicara tentang etika, kita tak dapat mengatakan dari sudut pandang serupa bahwa ia salah atau ia benar. Secara garis besar, ada 3 pertanyaan yang dapat kita ajukan tentang etika Aristoteles atau etika dari filsuf manapun. Yang pertama, apakah pemikiran itu secara internal konsisten dengan dirinya sendiri? Yang kedua, apakah pemikiran itu konsisten dengan pandangan lain dari filsuf itu? Yang ketiga, apakah pemikiran itu bisa menjawab masalah-masalah etika yang sesuai dengan perasaan etis kita sendiri? Jika jawaban atas pertanyaan pertama atau kedua negatif,
filsuf yang bersangkutan tentunya telah melakukan semacam kekeliruan intelektual. Namun jika jawaban atas pertanyaan ketiga negatif, kita tak berhak mengatakan bahwa ia keliru. Kita hanya berhak mengatakan bahwa kita tak menyukainya. Marilah kita kaji ketiga pertanyaan itu berturut-turut dalam kaitannya dengan teori etika yang dipaparkan dalam Nicomachean Ethics. Yang pertama, secara keseluruhan isi buku itu konsisten dengan dirinya sendiri, kecuali dalam sejumlah kecil bagian yang tak terlalu penting. Doktrin bahwa kebaikan adalah kebahagiaan dan bahwa kebahagiaan tercipta berkat berhasilnya kegiatan telah diuraikan dengan sangat baik. Doktrin bahwa setiap keutamaan adalah pertengahan antara dua sisi ekstrim, meskipun dijabarkan secara amat cerdas, tak dapat dikatakan berhasil karena tidak berlaku bagi kontemplasi intelektual yang dikatakan sebagai yang terbaik di antara segala aktivitas. Akan tetapi dapat juga dikatakan bahwa doktrin tentang jalan tengah itu hanya dimaksudkan berlaku untuk keutamaan-keutamaan praktis, bukan keutamaan intelek. Untuk mengambil contoh lain, kedudukan seorang legislator mungkin agak ambigu. Dialah yang harus menjadikan anak-anak dan kaum muda menerima adat kebiasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang pada akhirnya menyebabkan mereka bisa menemukan kenikmatan dalam menjalankan keutamaan, dan bersedia bertindak utama tanpa harus dipaksa secara hukum. Jelas pula bahwa legislator sebaliknya bisa juga menyebabkan kaum muda menerima kebiasaan buruk. Jika hal ini hendak dihindarkan, ia haruslah memiliki semua kebijaksanaan seorang negarawan dalam filsafat Plato. Dan jika hal ini tak dihindarkan, maka argumen bahwa kehidupan yang utama merupakan suatu kenikmatan akan gagal. Akan tetapi masalah ini mungkin lebih bersangkut paut dengan politik daripada etika. Yang kedua, dalam segala segi, etika Aristoteles konsisten dengan metafisikanya. Bahkan teori-teori metafisikanya itu sendiri merupakan ungkapan dari suatu optimisme etis. Ia meyakini pentingnya penyebab final dari sisi ilmiah, dan ini mengandaikan adanya keyakinan bahwa tujuanlah yang mengendalikan jalannya perkembangan alam semesta. Ia berpendapat bahwa perubahan terutama adalah terwujudnya peningkatan organisasi atau forma. Dan pada dasarnya tindakan-tindakan yang utama adalah sesuatu yang mendorong kecenderungan ini. Benar bahwa sebagian besar etika praktisnya tidak benar-benar bersifat filosofis, melainkan sekedar hasil pengamatan atas kejadian sehari-hari. Namun doktrinnya ini meskipun mungkin terlepas dari metafisikanya, bukannya tidak konsisten dengan metafisika itu. Yang ketiga, jika kita hendak membandingkan cita rasa etis Aristoteles dengan cita rasa kita, pertama-tama kita akan melihat seperti yang telah dikemukakan disetujuinya ketidaksetaraan yang tak sesuai dengan perasaan orang-orang modern. Bukan hanya tak ada keberatan terhadap perbudakan atau terhadap superioritas suami dan ayah atas istri dan anak-anaknya, namun dikatakan juga bahwa apa yang terbaik sesungguhnya hanya bisa dicapai oleh sebagian kecil manusia, orang-orang berbudi luhur dan para filsuf. Dengan demikian, agaknya kebanyakan orang hanyalah menjadi alat untuk melahirkan sejumlah kecil pemimpin dan kaum cendekiawan. Kant menegaskan bahwa setiap manusia adalah tujuan dalam dirinya sendiri, dan ini bisa dianggap sebagai ungkapan suatu pandangan yang semula diperkenalkan oleh agama Kristen. Akan tetapi terdapat masalah logika dalam pandangan Kant itu, sebab tak menyediakan jalan untuk mengambil keputusan di saat ada dua orang yang kepentingannya saling berbenturan. Jika masing-masing adalah tujuan dalam dirinya sendiri,
Bagaimana kita bisa menemukan prinsip untuk menentukan pihak manakah yang harus mengalah? Prinsip demikian itu harus lebih didasarkan pada kepentingan masyarakat daripada individu. Dalam pengertiannya yang terluas, ia mestinya merupakan prinsip keadilan. Bentham dan kaum utilitarian menafsirkan keadilan sebagai kesetaraan. Jika kepentingan dua orang saling berbenturan, keputusannya yang benar adalah berdasarkan manakah yang bisa menghasilkan total kebahagiaan lebih besar tanpa memandang pihak manakah di antara dua orang itu yang akan menikmatinya, atau bagaimanakah kebahagiaan itu dibagi di antara mereka. Jika yang lebih banyak disediakan bagi orang yang lebih baik daripada bagi orang yang lebih buruk, ini dikarenakan dalam jangka panjang kebahagiaan umum akan meningkat dengan cara mengganjar keutamaan dan menghukum kejahatan, bukan dikarenakan doktrin etika mutlak bahwa yang baik berhak lebih banyak daripada yang buruk. Dalam pandangan ini, keadilan hanya didasarkan pada pertimbangan besarnya kebahagiaan yang tercakup, tanpa memihak individu atau kelompok tertentu melawan yang lainnya. Para filsuf Yunani termasuk Plato dan Aristoteles memiliki konsepsi yang berbeda tentang keadilan. Dan inilah suatu konsepsi yang masih berlaku secara luas. Mereka berpendapat yang semula berlandaskan pada suatu dasar yang diambil dari agama, bahwa setiap hal atau orang memiliki tempatnya sendiri yang tepat. Melanggar batas ini berarti tidak adil. Sejumlah orang berdasarkan sifat dan keahliannya mendapat tempat lebih luas dibanding yang lain, dan bukannya tidak adil jika mereka memperoleh bagian kebahagiaan yang lebih besar. Pandangan ini diterima begitu saja dalam filsafat Aristoteles, tetapi pada dasarnya yang berasal dari agama primitif yang tampak jelas dalam pemikiran para filsuf awal tak terlihat jelas lagi dalam tulisan-tulisannya. Dalam filsafat Aristoteles nyaris tak ada sama sekali apa yang bisa disebut rasa berkemanusiaan atau kebajikan. Penderitaan umat manusia sejauh ia bisa menyadarinya tak mampu menggerakkan perasaannya. Secara intelektual ia menganggap penderitaan itu sebagai kejahatan, namun tak ada bukti bahwa penderitaan itu menyebabkan prihatin, kecuali jika yang menderita itu kebetulan adalah sahabatnya. Secara umum terjadi kemiskinan emosi dalam etik, sesuatu yang terjadi pada para filsuf sebelumnya. Terkesan adanya sikap terlalu puas diri dan tak ambil soal. Dalam pemikiran Aristoteles tentang masalah-masalah kemanusiaan, segala sesuatu yang menyebabkan manusia menghayati gelora perasaan saling membutuhkan agaknya telah dilalaikan. Bahkan urayanya tentang persahabatan tak terasa mengesankan. Ia tak menunjukkan tanda-tanda pernah memiliki pengalaman yang menyebabkannya sulit untuk tetap berpegang pada pertimbangan akal sehat. Semua aspek yang lebih mendalam dalam kehidupan moral agaknya tak pernah ia kenal. Bisa dikatakan ia telah meninggalkan seluruh ruang pengalaman manusia yang justru menjadi pokok perhatian agama. Apa yang ia katakan adalah sesuatu yang hanya bisa memuaskan orang-orang yang tak banyak memiliki gelora perasaan. Sebaliknya, ia tak mengungkapkan sepatah kata pun yang akan punya arti bagi mereka yang dirasuki dewa atau iblis, atau mereka yang karena kemalangan telah terjebak dalam penderitaan. Berdasarkan alasan demikianlah, pada hemat saya, buku etik yang ditulisnya, kendati pun dikenal luas, kurang memiliki nilai secara intrinsik.